Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang berada di Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Jadi Tribuners, ini adalah kediaman dari kerabat Ibu Nur Afia yang merupakan korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh bosnya sendiri di Johor, Malaysia. Jadi pihak keluarga saat ini sementara meminta keadilan tentang kasus ini, Tribuners. Dan Tribuners, di sini kita akan tanya-tanya dengan saudara Ibu Nur Afia. Ini bisa dipegang ini Kak Pardi. Saudara Ibu Nur Afia. Dengan Bapak siapa, Pak? Sudah. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana diketahui bahwa Ibu Nur Afia menjadi korban pembunuhan di Malaysia, Pak? Pertama-tama saya dapat informasi dari adik yang di Bali nelpon. Katanya mati ya Pia, meninggal. Jadi saya datang, kan saya kebetulan tinggalnya di Lahila. Jadi saya datang ke sini ngumpul. Dia kan ada penyakitnya. Enggak nyangka ini mati dibunuh. Jadi bilang ya apa boleh buat, memang umurnya sudah segitu. Jadi besok harinya baru ada informasi dari sana, sepupu, kebetulan suaminya ngabarin dia mati dibunuh sama majikannya. Ya, jadi matinya itu kan aku bilang, saya tanya toh, dibilang mati dibunuhnya gimana, katanya dibakar, dilukai, dibakar, disiksa, kan pembunuhannya sadis. Itu kita merasa terkejut semua sekeluarga, apa kesalahan apa anunya sehingga tega membunuh gitu tak. Iya. Saya minta itu pelakunya dihukum seberat-beratnya sesuai dengan anunya, perbuatannya. Keadilan. Kalau Nur Afia sendiri, kan tadi Bapak bilang ada riwayat sakitnya. Sakit apa dia? Dia sebenarnya batuk. Oh, dia batuk, Iya, berarti batuk. Asma. asma. Sejak kapan itu dia? Dia memang penyakit menurun dari ibunya, begitu memang. Oh, gitu. Ya. Kalau boleh tahu, Pak, sejak kapan Nur Afia tinggal ke Bulukumba dan sekarang menjadi warga Malaysia? Dia memang dari sananya sudah jadi warga Malaysia. Dia masuk ke sini. Oh, dia lahir di sana. Dia Pak? lahir di sana. Dia lahir di sana. Dia lahir di Malaysia. Sekolah di Malaysia. Di Malaysia dan kembali ke Bulukumba. Iya. Sekolah SMP. SMP. Oh, SMP. Iya. Tamat SMP kembali ke Malaysia. Nikah. Oh, nikah sama Nikah orang sama mana? sepupu. Oh, sepupunya. Iya. Pak. Siapa namanya? Askari. Askari. Dan bersama-sama suaminya di Malaysia, Pak. Iya. Dari pernikahannya ini sudah ada anaknya, Pak? Ada anaknya satu laki-laki. Anaknya ditinggal di Malaysia sini. Di sini. Oh, di Bulukumba, Bapak. Sekolah di sini. Apa namanya anaknya, Pak? Arul. Arul. Ya. Jadi ini kejadiannya kapan sebenarnya, Pak? Informasi kita dapat, Pak, ini anunya kasus Tanggal 10 kalau saya nggak salah. tanggal 10 Desember. Informasinya kita tahu bahwa Nur Afia meninggal. Dan informasi terakhir, Pak, terduga pembunuhnya apakah sudah ditangkap, Pak, di sana atau bagaimana? Sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Iya. Sudah diproses. Dan keluarga berharap ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Pak, ya. Iya. Upaya yang dilakukan pihak keluarga sendiri, Pak, apa saja, Pak? Upaya kalau bisa sih dipulangkan kan, kalau bisa. Iya. Kalau upaya dari keluarga sendiri, kan? Apanya? Upayanya keluarga untuk memulakan jenazah gitu.
Ya kalau bisa dipulangkan. Sudah ada komunikasi ke sana Pak untuk permintaan ini? Belum ada. Tapi sudah dimakamkan di sana Pak? Sudah. Sudah. Itulah tadi Tribuners. Dan Bapak siapa tadi Pak? Maaf, Usdar. Bapak Usdar. Bapak Usdar ini adalah saudara dari Ibu Nur Afia yang merupakan korban pembunuhan di Johor Pak ya? Di Kinabalu. Di Oh, dia lahirnya di Johor. Oh, di Johor. Ya. Ini kejadiannya kejadiannya di mana Pak? Di Kinabalu, di rumah majikan. Di rumah majikan Ya. ya. Saya kurang tahu nama anunya. Di sana Nur Afia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Atau apa asisten ya? rumah tangga gitu. Asisten Iya. rumah tangga. Asisten rumah tangga Iya. dan diduga kalau untuk sementara Pak sudah ada informasi yang kita dengar Pak, apa penyebab pembunuhannya itu Pak? Penyebab dibunuh disiksa lah. Disiksa. Iya. Tidak ada yang kita dengar bahwa ini salahnya Nur Afia atau bagaimana? Oh, belum ada. Belum Pak Adi. Iya. Siap. Benar, ini adalah ayah dari Ibu Nur Afia, namanya Bapak Daming. Dan ini lihat foto-foto Nur Afia di Siapa syukuran yang kita malah ya? Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di pintu masuk kegiatan Jenis Sapara di Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Nah, di mana di pintu masuk kegiatan ini ada sejumlah aparat yang menjaga para pengunjung apabila pengunjung yang akan masuk ke jenis Sapara ini terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kartu vaksin. Nah, jika terdapat ada warga yang tidak membawa kartu vaksin atau tidak bisa membuktikan bahwasanya dia telah divaksin, itu tidak akan dibiarkan masuk sebelum divaksin, atau dia akan disuruh kembali. Aparat pun menyediakan gerai vaksinasi apabila ada warga yang ingin menjalani vaksinasi sebelum masuk ke kegiatan jenis Sapara.
seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Maros. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 8 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini terhitung mulai tanggal pelantikan. Keempat, petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Maros pada tanggal 5 Januari 2022. Bupati Maros, Haji Andi S. Haidir Syam, SIP MH, cap ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Maros. Andi Zulkifli Rizwan Akbar, SSTP, Jabatan Lama, Camat Turikale, Jabatan Baru, Camat Turikale. Yusriyadi SS, Jabatan Lama, Camat Tompo Ulu, Jabatan Baru, Camat Tompo Ulu. Sudarmin SE MSI, Jabatan Lama, Camat Tandralili, Jabatan Baru, Camat Tandralili. Muhammad Aris Esos MSI, Jabatan Lama, Camat Simbang, Jabatan Baru, Camat Simbang. Sultan Junian Toro SH, Jabatan Lama, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Jabatan Baru, Camat Moncong Loe. Haji Suwardi SE MSI, Jabatan Lama, Camat Marusu, Jabatan Baru, Camat Marusu. Andi Irfan Paharudin SSTP MH, Jabatan Lama, Camat Maros Baru, Jabatan Baru, Camat Maros Baru. Haji Abdul Razak SE, Jabatan Lama, Camat Mandai, Jabatan Baru, Camat Mandai. Haji Kamaludin Syam SHMH, Jabatan Lama, Camat Malawa, Jabatan Baru, Camat Malawa. Rusman Mulyana Esos, Jabatan Lama, Camat Lau, Jabatan Baru, Camat Lau. Ismail Esos, Jabatan Lama, Camat Cenrana, Jabatan Baru, Camat Cenrana. Andi Ihsan SPT, Jabatan Lama, Camat Camba, Jabatan Baru, Camat Camba. Mulyadi SSTP, Jabatan Lama, Sekretaris Inspektorat Daerah, Jabatan Baru, Camat Bontoa. Samsul Eshuk MSP, Jabatan Lama, Camat Bontoa, Jabatan Baru, Camat Bantimurung. Frans Johan SIP MSI, Jabatan Lama, Kepala Dinas Perhubungan, Jabatan Baru, Sekretaris Polisi Pamung Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dr. Sri Syamsinar Rahma Esket, Jabatan Lama, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan, Jabatan Baru, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Palaloi. Insinyur Haja Sukriyani MM, Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Sosial. Andi Armansyah Amiruddin SH, Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Muhammad Daniel STP, Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dr. Randus Arfai Aliuddin, Jabatan Lama, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Muhisal SPI ME, Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Perikanan, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Perikanan. Andi Patiryoi SPD MSI, Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Pendidikan, Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Eli Nahlia Yunus STMM, Jabatan Lama, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah. Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan. Harnalinsi SIP MSI, Jabatan Lama, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hartaufik SIP, Jabatan Lama, Inspektur Pembantu Wilayah 3. Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rahmat Selamat Esos, Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Sosial. Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan. Haja Muslimah Mustafa STMSI, Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga. Nasruddin Eshud, Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Media kembali depan. Kepada saksi dan rohaniwan kami persilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Bupati Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 5 Januari 2022 saya Bupati Goa dengan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta jabatan fungsional ahli utama. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara dan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Goa. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan dan pemasangan tanda jabatan oleh Bupati Goa.
Pemirsa Tribunner, siang hari ini kami sedang berada di Tanah Seng, Kelurahan Alayahanuae, Kecamatan Sinja Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pada saat ini sedang berlangsung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sinjai Memanggil. Nah, di depan kamera Anda ini mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Sinjai. Dalam aksinya mereka meminta mendesak pemerintah atau pemberdayaan masyarakat desa untuk menjelaskan soal surat yang diterbitkan yang meminta masyarakat untuk tidak ikut dalam pemilihan desa jika tidak memiliki kartu vaksin. Nah, kita akan melihat suasananya, pemirsa. Di depan kamera Anda terlihat para mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Sinjai Memanggil sedang membentangkan spanduk dan membakar bahan bekas. Kami dari Aliansi Pejuang Masyarakat Sinjai hadir di Dinas PMD untuk menyampaikan permasalahan yang hari ini dianggap sangat meresahkan masyarakat, di mana adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang dianggap mengekang demokrasi yang ada di Kabupaten Sinjai, di mana dalam surat edaran itu menjadikan syarat sertifikat vaksinasi sebagai syarat untuk ikut serta dalam memberikan hak suara dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Maka dari itu, kami dari Aliansi Pejuang Masyarakat Sinjai hadir untuk meminta kepada Dinas PMD Kabupaten Sinjai untuk mencabut, karena kami anggap surat edaran yang dikeluarkan tidak memiliki dasar, tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk disampaikan kepada masyarakat, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai, dalam hal ini Dinas PMD, terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak memiliki landasan hukum. Betul, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Ada beberapa delik yang hari ini hadir di Kabupaten Sinjai. Salah satunya surat edaran yang dikeluarkan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan ada juga nanti surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Dinas Sosial. Yang kami rasa seluruh surat edaran yang dikeluarkan hanya digunakan untuk kepentingan dalam mencapai target yang harus dicapai pada tanggal 31 Desember. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sinjai gagal melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat, sehingga mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat. Betul, kawan-kawan? Maka dari itu, kami beranggapan kami hadir di sini untuk menyampaikan, meminta kepada Dinas PMD Kabupaten Sinjai untuk hadir di tengah-tengah kita untuk berdialog secara terbuka. Apa yang menjadi landasan hukum, apa yang menjadi dasar hukum, sehingga surat edaran yang dikeluarkan oleh PPKD Kabupaten Sinjai yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, apa yang menjadi landasan hukum, apa yang menjadi dasar hukum, sehingga surat edaran itu dikeluarkan. Kami rasa ini memperlihatkan citra buruk pemerintah Kabupaten Sinjai, karena tidak ada yang mampu membatasi
memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala desa 2022. Betul kawan-kawan? Maka dari itu sekali lagi saya menyampaikan, saya mengajak kepada Dinas PMD untuk hadir, untuk berdialog di tengah-tengah aliansi pejuang masyarakat Sinjai, menyampaikan apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi dasar hukum sehingga surat edaran ini keluar. Karena kami rasa ini adalah surat edaran yang cacat perseteran, tidak memiliki landasan hukum, baik dari Perpres, baik dari surat edaran bupati dan Forkopimda dan sebagainya. Maka dari itu kami mengajak dialog terbuka kepada Dinas PMD untuk menyampaikan terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan. Karena kami rasa ada prosedur yang tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan Perpres yang dikeluarkan, Perpres nomor 14 tahun 2021 dan surat edaran Bupati dan Forkopimda di Kabupaten Sinjai. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Jadi demi menjaga ritme pergerakan, saya serahkan kepada koordinator lapangan. Ya. Baik kawan-kawan, perlu saya sampaikan bahwa kami datang itu berbagai perwakilan organisasi, Pak. Tapi karenanya kepentingan demokrasi, kami menyatukan itu dalam satu aliansi, membentuk sebuah aliansi pejuang masyarakat Kabupaten Sinjai. Saya ingin menyampaikan bahwa gerakan ini memang ditumpangi oleh kepentingan rakyat, Pak. Betul tidak kawan-kawan? Lagi-lagi saya menyampaikan, mungkin bapak-bapak yang terhormat yang ada di depan juga tidak memahami apa sih tujuan kami ke sini. Saya perlu tegaskan, Pak, bahwa sebenarnya kami tidak menolak vaksinisasi, tapi kami menolak pemaksaan. Kenapa kemudian vaksinisasi dijadikan sebuah persyaratan pemilihan kepala desa? Apakah menurut Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Sinjai itu tidak mematikan demokrasi? Betul tidak kawan-kawan? Lagi-lagi saya ingin menyampaikan, saya ingin mengakui, Pak, saya ini orang asli Kabupaten Sinjai. Saya sudah temui beberapa kasus tidak saling terbuka. Berhubung saya di depan kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa, kita saling terbuka. Di hadapan saya adalah orang-orang pemerintah desa yang dimana dipilih dari masyarakat tertentu setiap desa, yang dimana memiliki acuan pemerintah desa di dalam undang-undang tahun 2006 tentang desa. Sekarang saya ingin sampaikan bahwa saya ini orang asli Sinjai, Pak. Saya menemukan fakta bahwa ada desa di Kabupaten Sinjai ketika terjadinya kembali pemilihan kepala desa itu beracung-racung, adanya keributan. Betul tidak kawan-kawan? Saya rasa kita pahamlah bahwa di Kabupaten Sinjai ini adanya pemilihan kepala desa pasti ada ricu. Pertanyaannya kemudian kawan-kawan, jangankan ada sebuah simbol persyaratan bahwa harus vaksinisasi untuk memilih calon kepala desa, itu sudah menjadikan sebuah fakta bahwa adanya kericuan. Nah, bagaimana kemudian ketika surat edaran yang disahkan atau disepakati PPKD yang dimana membatasi hak pilih masyarakat, kira-kira menurut Bapak yang terhormat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu menjaminkan bahwa tidak adanya yang bericu? Betul tidak kawan-kawan? Sinjai ini begitu pemilihan desa itu lagi
9 desa hijau lagi kata si Uno. Ngeri. Nah kemudian ketika misalnya persyaratan vaksinasi PPKD, siapa yang menjaminkan bahwa tidak mematikan demokrasi? Dari kepala desa. Nah inilah yang menjadi acuan kami, aliansi pejuang masyarakat Kabupaten Sinjai, bahwa kami menganggap surat edaran PPKD yang diberikan persyaratan itu vaksinasi itu tidak sesuai regulasi hukum, melanggar hak. Saya rasa bapak-bapak yang pejabat yang terhormat ini itu orang-orang pintar kawan-kawan. Namun ini pejabat orang pintar. Artinya sudah mencari terlebih dahulu. Iya kan? Gak mungkin keren bajunya, kemeja apa dan sebagainya kalau pemikirannya tidak pintar. Beliau ini orang-orang pintar. Tetapi kemudian artinya itu sudah mencari terlebih dahulu bahwa ketika menerapkan persyaratan vaksinasi PPKD itu menganggap bahwa tidak ada keributan. Namun kami dari Aliansi Pejuang Masyarakat Sinjai yang mungkin tidak sepintar bapak-bapak yang terhormat, tidak sepintar atau tidak secerdas pejabat-pejabat Kabupaten Sinjai, kami menganggap bahwa adanya persyaratan vaksinasi untuk menjadi wakil kepala desa PPKD, kami menganggap matinya demokrasi. Katanya Sinjai bersatu, kok dibatasi? Begitu, kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Semangat kawan-kawan, kita satu simpul. Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat Kabupaten Sinjai! Kawan-kawan, karena kita di sini datang berbagai perwakilan organisasi, maka untuk menjaga ritme pergerakan, saya persilakan kepada perwakilan organisasi selanjutnya. Halo Tribuners, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Siti Aminah, jurnalis tribuntimur.com. Tribuners, saat ini saya sedang berada di salah satu toko alat tulis yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Talasalapan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Tribuners, ini namanya toko R2 Kiki yang ada di Jalan Talasalapan, dan sebagaimana kita ketahui sekarang sudah memasuki semester baru bagi peserta didik atau anak sekolah di seluruh Indonesia. Sekarang sudah memasuki semester baru, dan biasanya kalau semester baru ya Tribuners, pasti semua siswa, semua peserta didik maunya serba baru, buku baru, pulpen baru, kemudian baju baru, sepatu baru, dan semuanya serba baru Tribuners. Dan kita akan intip bagaimana sih kondisi dan suasana sekarang di salah satu toko alat tulis yang ada di Makassar, yakni R2 Kiki. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun tadi, bahwa kondisi dan suasana toko alat tulis Kiki di Jalan Talasalapan ini masih minim ya, masih minim pengunjung berhubung karena mungkin semua orang masih takut melakukan aktivitas di luar karena pengaruh pandemi COVID-19. Dan ya, beginilah suasananya. Informasi dari salah satu pemilik orang yang bekerja di toko ini, kalau toko Kiki ini masih agak kurang nih pengunjungnya Tribuners dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi yang sangat meningkat, yang sangat banyak pengunjung dan pembelinya Tribuners. Nah, di sini memang kalau untuk alat tulis sangat lengkap ya Tribuners. Semua kebutuhan anak sekolah, kantoran juga tersedia di sini Tribuners. Jadi sisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini ada buku, ada notebook, kemudian ada isolasi dan segala macam dari Tribuners. Pokoknya alat-alat kantor, kemudian alat-alat peralatan anak sekolah, semuanya tersedia lengkap di sini.
Ini lokasinya cukup dekat dan sangat strategis, cukup dekat dari Jalan Alauddin, tepatnya di Jalan Talasalapang nih Tribuners. Tidak jauh dari Kabupaten Goa juga. Jadi kalau yang kebetulan singgah lewat di sini dan ingin membeli sesuatu yang bersangkutan dengan alat tulis, boleh langsung sini Tribuners. Nah, kalau ini ada pita-pitaan nih Tribuners, ada stop kontak juga, dan tersedia banyak lagi. Yang ingin buat party, ada peralatan perlengkapan party juga untuk ulang tahun dan lain-lain. Jadi cukup lengkap nih Tribuners, segala kebutuhan kalian akan terpenuhi di sini, khususnya bagi anak sekolah dan juga pekerja kantoran nih. Dan memang sih di sini suasananya masih agak sepi karena sekarang juga sudah mulai pukul 11.39 Tribuners, tapi pengunjung masih sangat terbatas ya. Informasinya dulu tempat ini dikunjungi banyak orang, namun setelah pandemi penjualan menurun. Nah, ini buat peralatan partinya nih Tribuners, ada lilin, kemudian ada untuk tempat kado dan lain-lain. Oke, Tribuners, terima kasih, cukup sekian laporan dari saya di langsung terpantau di tempat toko alat tulis menjelang atau memasuki semester baru bagi anak sekolah dan peserta didik. Terima kasih telah menonton live Facebook ini, sampai jumpa di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang Tribuners dan Facebooker. Kali ini kita berada di Pasar Lakesi. Nah, seperti yang kita lihat, Pasar Lakesi ini mempunyai dua pintu, satu pintu depan yang berada di Jalan Lasingrang dan pintu yang satunya lagi berada di pintu yang satunya lagi berada di sebelahnya atau di jalan pinggir laut ya. Jadi kita ini sedang berada di pintu yang di sebelah, yang di sebelahnya ada laut. Nah, ada laut di sana. Nah, mari kita jalan-jalan dan melihat suasana di Pasar Lakesi ini.
Jadi kita lihat ya aktivitas di suasana di apa namanya pasar Lakesi ini. Bu, berapa mi harga cabai, Bu? Iya. Berapa? Masih 70, Di. 60, Di. Pasar. Jadi seperti itu tadi ya. Tadi kita tanya soal Lombok yang masih berada di harga 70.000. Berapa wortelmu? Ah, 5.000. Ya, seperti ini suasana di pasar Lakesi dari luar sampai ke dalam. Terus kita ke sebelah kiri. Ini memang cukup luas ya sebenarnya pasar Lakesi ini. Ketika kita lihat dari jauh ini suasana di pasar Lakesi. Ini suasana pasar Lakesi di bagian yang lain, karena ada dua bagian di pasar Lakesi memang. Ini suasananya.
baik, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini saya berada di sirkuit restorasi motocross di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sirkuit motocross ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Luwu dan telah diresmikan oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Rusdi Mase, pada tanggal 26 Desember lalu. Sirkuit motocross yang ada di Luwu ini menurut pemerintah Kabupaten Luwu merupakan sirkuit permanen pertama yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Begini penampakan sirkuit yang diklaim sebagai sirkuit permanen pertama atau sirkuit motocross permanen pertama yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Panjang lintasan sirkuit ini sendiri mencapai 1,3 km atau 1.300 meter. Saat peresmian lalu juga dilakukan balapan motocross yang dihadiri oleh pembalap-pembalap luar daerah. Namun pada hari ini tidak ada aktivitas di sirkuit ini. Jadi sirkuit ini dibangun di area perbukitan Desa Tiromanda atau Kecamatan Bua. Di sekitaran sirkuit merupakan lokasi pertanian milik warga. Letak sirkuit sendiri cukup jauh dari perkampungan penduduk. Rumah penduduk terdekat dari sirkuit ini berjarak sekitar 1 km. Sirkuit ini letaknya dari Bandara Bua sekitar 10 km. Sementara dari ibu kota Kabupaten Luwu yakni Belopa jaraknya sekitar 50 km. Jika dibandingkan dengan ibu kota Belopa, jarak sirkuit ini lebih dekat dari kota Palopo. Dari kota Palopo jarak sirkuit ini hanya sekitar 20 km saja. Di penampakan sirkuitnya seperti ini. Berada dikelilingi oleh perbukitan. Nah, dari atas sirkuit kita dapat melihat lautan Teluk Bone yang ada di depan ini. Merupakan Teluk Bone di belakang bukit. Dan di depannya ini dikelilingi oleh perbukitan.
Oke, Tribuners, demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang berada di SPDN Bentenge yang berada di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Jadi Tribuners, kelangkaan solar sering dialami oleh masyarakat, khususnya nelayan yang berada di sekitar pelabuhan pendaratan ikan atau tempat pendaratan ikan yang berada di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu ini. Dan di belakang ini kita lihat Tribuners, ini adalah tempat sandar kapal dan di sini adalah SPDN. Jadi SPDN ini sudah tidak berfungsi kurang lebih sudah bertahun-tahun ya, dan itu membuat nelayan selalu kesulitan memperoleh solar. Saat ini kita bersama dengan Pak Darwis. Pak Darwis ini adalah pengelola SPDN ini. Darwis, waalaikumsalam, salam buat seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, sehat dan sukses selalu dan selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun ini kita semua sehat. Amin. Pak Darwis, ini bagaimana Pak Darwis ini untuk pengambilan solar di SPDN ini? Itu sudah bisa dilakukan Pak ya? Iya, semua nelayan bisa memperoleh BBM jenis solar bersubsidi ini sepanjang mereka mengantongi izin rekomendasi dari Dinas Perikanan ataupun memiliki surat-surat perlengkapan nelayan lainnya. Nah, ini Pak sudah berapa tahun di sini Pak baru berfungsi lagi SPDN ini? Ini sudah ada berapa tahunan Pak. Nah, sejak saya ambil alih di awal-awal tahun 2020, nah hingga 2021 ya hampir sekitar 1 tahun kami melakukan perbaikan dan pengurusan terhadap seluruh dokumen-dokumen. Kenapa ini harus saya lakukan? Karena saya melihat bahwa masyarakat di seputaran tempat ini sangat membutuhkan yang namanya BBM solar. Nah, sehingga berkat dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh manajemen Pertamina Region 7 itu telah memberikan support yang sangat luar biasa sehingga hari ini tinggal masyarakat memanfaatkan dan langsung ke tempat ini. Dan sekarang sudah banyak nelayan Pak yang mengambil solar di sini. Ada berapa sih Pak yang dipersiapkan untuk solar sendiri Pak di SPDN ini? Iya, kalau untuk SPDN ini berdasarkan data kota yang diberikan itu sekitar 30.000 ya. Ya, sekitar 3.000 ya, 30.000-an dalam 1 bulan. Nah, itu pun sebenarnya tidak mencukupi pada saat-saat musim muncak masyarakat ini melaut. Tapi untuk tahun ini khususnya di bulan Januari Barat, sehingga banyak yang lebih memarkir kendaraannya sambil menunggu ombak-ombak reda. Nah, jadi sudah banyak jerigen yang mengantri ini Pak. Ya. Ini sudah terisi Pak ya? Ini alhamdulillah sudah terisi karena rencana ini saya lihat cuaca agak bagus. Jadi beberapa nelayan kita akan mencoba sudah mulai keluar. Nah, jadi harapan kami agar pihak Region 7 akan terus memberikan support perhatian kepada kami khususnya di Pertamina dan juga support pemerintah daerah kami sangat butuhkan karena bagaimanapun juga kami hanya mengelola. Adapun yang ada hari ini adalah murni aset bagi rakyat. Jadi saya hanya mengelolanya. Ini Pak bisa pertanyaan terakhir Pak, ini satu orang nelayan itu biasanya mengambil solar berapa Pak? Kadang 500 liter. Ya. Jadi kadang 500, dia kadang
1 minggu ambil lagi 500. Nah, jadi seperti itu. Nggak ada yang banyak. Siap. Terima kasih Pak Ya, Arus. oke. Atas waktunya Pak. Baik Tribuners, jadi tepat di belakang SPDN ini adalah tempat di mana kapal-kapal nelayan itu bersandar. Jadi lokasi SPDN dengan tempat parkir nelayan memang sangat strategis Tribuners. Solar jenis premium yang biasanya mereka gunakan untuk melaut, dan bahkan ada yang biasanya merugi hingga puluhan juta Tribuners karena sudah membeli es namun tidak dapat digunakan karena tidak yang mereka gunakan untuk melaut. Itulah laporan kami Tribuners dari Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Saat ini saya berada di Anjungan Sungai Malili atau Tanggul Sungai Malili yang sudah ditata dan sudah menjadi anjungan. Bangunan ini salah satu bangunan yang baru di Kabupaten Luwu Timur. Dihabiskan ada belasan miliar, kalau informasi terakhir ada 14,6 miliar dan ada tambahan lagi 3 miliar untuk membangun anjungan Sungai Malili. Jadi di sana itu ada jembatan penghubung antara Kelurahan Malili dengan Desa Wewang Rio yang di sebelah ini. Nah, ini Sungai Malili. Kalau kita lihat airnya agak keruh. Nah, wilayah seberang anjungan Sungai Malili ini adalah wilayah Desa Wewang Rio atau biasa orang di sini menyebutnya Patande. Nah, di sebelah sana kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Luwu Timur. Lokasi anjungan sendiri berhadapan dengan anjungan juga dilengkapi dengan lampu sorot seperti ini yang sudah ditanami taman pohon-pohon yang diharapkan nanti menjadi pohon pelindung bagi pengunjung yang kebetulan mampir di anjungan Sungai Malili. Di sebelah jembatan itu adalah Pujasera, pusat jajanan serba ada. Jadi anjungan ini dibangun untuk bagaimana membuat Malili sebagai ibu kota kabupaten terlihat menarik, dan juga tujuannya supaya menjadi daya tarik orang datang ke Malili dan mampir di sini. Menurut pemerintah tujuan terkait tujuan dibangun anjungan ini untuk menambah estetika dari Sungai Malili. Dan tampilannya
walaupun sebelum ada bangunan. Saat ini kalau dilihat cuaca Malili sangat cerah dan terik, tidak seperti biasanya yang kadang mendung. Dan ini juga ada jalur untuk kaum disabilitas. Ini jalannya. Bagi yang mau main ayun-ayun seperti anak ini di bawah terik matahari, silakan datang. Nah, ini sudah siang-siang begini sudah dikunjungi oleh anak-anak untuk bermain ini. Kalau saya hitung ada 2 wahana ayung-ayung ini. Tidak panas? Panas matahari. Nah, seperti ini. Saya coba komunikasi tapi nampaknya mereka asik bermain ayung-ayungan. Seperti ini kondisi anjungan Sungai Malili yang menjadi, atau orang Malili disebut menjadi salah satu ikon baru di Kecamatan Malili. Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Rabu 5 Januari 2022. Dan siang ini kami akan menyajikan informasi menarik dan berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Berikut liputannya. Berita pertama datang dari Toraja Utara, di mana warga di Olon, Tanah Toraja, arungi sungai gotong orang sakit. Sejumlah warga nekat menerobos derasnya air sungai sambil menggotong seorang kakek yang sakit. Peristiwa ini terjadi di Olon, Lembang, Desa Bau, Kecamatan Bonga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja pada Sabtu 1 Januari 2022 lalu. Nampak kakek yang sakit tersebut digotong oleh 7 orang pria. Mereka menggunakan sarung yang dililitkan di 2 potongan bambu. Mereka tampak berusaha mengarungi derasnya air sungai, belum lagi kedalaman air sungai yang setinggi dada orang dewasa. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Tommy Paseru. Halo, selamat siang rekan Tommy. Selamat siang Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan apa penyebab warga terpaksa melewati sungai menggotong orang sakit tersebut? Baik, jadi hal tersebut seorang kakek yang sakit mengarungi derasnya air sungai karena di kampung tersebut belum ada fasilitas jembatan yang memadai, sehingga ketika ada orang yang sakit dan hendak dibawa ke puskesmas yang berada di desa tetangga, warga terpaksa menggotong kemudian dibawa ke puskesmas. Selain karena kurangnya infrastruktur, fasilitas kesehatan berupa ambulans juga belum ada di kampung tersebut, sehingga warga ketika ada yang sakit hanya menggunakan alat seadanya. Belum lagi dari segi infrastruktur jembatan, jadi akses menuju di mana warga setelah menyeberangi sungai harus berjalan lagi sekitar 2-3 jam hingga tiba di puskesmas di desa tetangga. Seperti itu Kinan. Ya, sejak kapan hal tersebut dilakukan oleh para warga? Iya, jadi hal ini sudah lama dilakukan oleh warga setempat, di mana selain ketika membawa orang sakit, menyeberangi sungai sudah menjadi kebiasaan oleh warga, di mana
salah satunya ketika akan membawa atau menjual hasil panen mereka dari kebun yang berada di pinggir sungai. Jadi menyeberangi sungai. Ya, baik. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dalam membangun infrastruktur di Olon, khususnya bagian di jembatan itu sendiri? Silakan rekan Tommy. Baik. Jadi pemerintah Kabupaten Tanah Toraja khususnya untuk dalam membangun infrastruktur di Olon ini, salah satunya pembangunan jembatan telah masuk dalam perencanaan untuk pembangunan. Namun tadi kami mengkonfirmasi Bupati Tanah Toraja Theophilus Alorerung bahwa untuk tahun ini kemungkinan besar belum bisa untuk pembangunan jembatan itu karena memang anggaran tahun ini masih terbatas. Meski begitu, pihak Pemkab Tanah Toraja juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun lagi terkendala pada anggaran, di mana Bupati menjelaskan bahwa di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maksud saya masih terfokus untuk anggaran dana COVID-19. Namun Bupati menargetkan untuk pembangunan jembatan yang bisa diakses oleh kendaraan khususnya ditargetkan akan dibangun pada tahun 2023 mendatang. Seperti itu, Kin. Baik, rekan Tommy Pasero, untuk informasi yang telah Anda sampaikan, selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Bupati Tanah Toraja, Bapak Theophilus Alorerung. Berikut liputannya. Di daerah-daerah yang terpencil ini, karena infrastruktur kesehatan kita baru sampai di tingkat kecamatan. Nah ini sebenarnya kecamatan itu bisa melayani ke sana, hanya memang koordinasi yang memang mungkin tidak berjalan sehingga karena di situ di Olon ini kan sungainya lebar-lebar, hanya satu jembatan yang menghubungkan dengan jembatan gantung yang ke seberang itu. Nah itu yang menyebabkan itu masyarakat mengambil jalan praktis lewat sungai. Mengenai infrastruktur, Pak Bupati, warga juga menyarankan bahwa kita membangunkan jembatan untuk mereka kan ke kecamatan ini, warga Olon ke kecamatan itu sampai 2-3 jam itu baru sampai ke kecamatan. Iya, memang mereka, ini menjadi tantangan itu kan dana kita tahun ini sangat terbatas. Untuk Pemprov mungkin Pak Bupati bisa diusulkan ke Pemprov karena ini Olon kan ya kita sudah ajukan, tapi Pemprov juga ini kan masih terkendala dengan masalah dana COVID ini apa segala macam. Mudah-mudahan 2023 bisa dilakukan. Saya sudah bicarakan dengan Pak PLT Gubernur kemarin. Nah, bahkan ya usulannya juga sudah masuk. Oh gitu ya Pak Bupati. Sudah masuk. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bapak Bupati Tanah Toraja, Bapak Theophilus Alorerung, dan terima kasih rekan Tommy Pasero yang melaporkan langsung dari Tanah Toraja untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya di mana Bosowa Education gelar media gathering seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar di mana Bosowa Education gelar media gathering. Bosowa Education dan unit Universitas Bosowa atau Unibos Politeknik Bosowa, Bosowa School Makassar, Sekolah Alam Bosowa menggelar media gathering. Media gathering ini digelar di Sekolah Alam Bosowa, tepatnya di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, Selasa 4 Januari 2022 sore hari. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan media, baik itu media cetak, online, radio, dan televisi. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rudi Salam. Halo, selamat siang rekan Rudi. Halo, selamat siang rekan Kinan di studio. Seperti kita ketahui bahwa Bosowa Education di bawah naungan Yayasan Aksa Mahmud bersama dengan 4 unitnya, yakni Universitas Bosowa atau Unibos, Politeknik Bosowa atau Polibos, Sekolah Alam Bosowa Makassar, dan Sekolah Alam
Bosowa School menggelar media gathering. Media gathering ini digelar secara langsung ataupun tatap muka tepatnya di Sekolah Alam Bosowa, Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar sore hari kemarin. Media gathering ini diikuti oleh puluhan wartawan dari berbagai media, baik itu media online, media cetak, radio, hingga pun media televisi. Kegiatan media gathering digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang secara ketat, di mana para peserta ataupun tamu yang hadir diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga pastinya diwajibkan untuk menjaga jarak. Nah, hadir pula dalam kesempatan itu jajaran ataupun pimpinan dari berbagai unit di Bosowa Education, di mana keseruannya memang sangat seru karena terdapat juga pembagian door prize juga kepada rekan-rekan media yang hadir, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi ataupun sambutan singkat dari jajaran pimpinan dari Bosowa Education, serta acara terakhir yakni foto bersama dan juga makan bersama oleh jajaran antara media dan juga jajaran dari pimpinan Bosowa Education. Kinan. Ya, baik. Apa tujuan media gathering tersebut? Ya, Kinan, memang media gathering ini dalam sambutannya Bapak PLT Ketua BPH Yayasan Aqsa Mahmud, dalam hal ini Asrul Hidayat mengatakan bahwa media gathering ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara jajaran ataupun pimpinan dari Bosowa Education bersama dengan media, karena menurutnya media sangat berperan penting dalam pengembangan Bosowa Education bersama dengan unit-unitnya yang saya sebutkan tadi, ada Unibos, Polibos, Bosowa School, hingga Sekolah Alam Bosowa Kinan. Ya, apa pesan-pesan pimpinan Bosowa Education kepada media khususnya, rekan Rudi? Ya, Kinan, menariknya memang dalam kesempatan itu diwakili oleh salah satu unit Bosowa Education, ada Rektor Universitas Bosowa, Prof. Saleh, di mana Prof. Saleh mengatakan bahwa media adalah salah satu unsur ataupun bagian yang terpenting dalam pengembangan Unibos. Bahkan disebutkan Prof. Saleh bahwa Unibos tak akan berkembang jika tak ada peran media yang di dalamnya. Sehingga di awal kepemimpinannya itu Prof. Saleh langsung membentuk tim humas untuk kemudian berkomunikasi dengan media untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program kerja ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di Universitas Bosowa. Prof. Saleh pun mengharapkan ke depannya media terus memberitakan hal-hal positif untuk pembangunan dunia pendidikan pastinya, dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan Unibos beserta dengan unit-unit yang ada di dalamnya yang mencakup Bosowa Education. Kinan. Ya, baik rekan Rudi, salam untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara, yaitu berupa sambutan yang disampaikan oleh PLT Ketua BPH Yayasan Bapak Aqsa Mahmud dan Asrul Hidayat. Berikut liputannya. SMP Bosowa School yang ada di Lantai Pasewang dan juga SMA-nya di Jalan Lantai, jadi di belakang Lari. Kemudian di Makassar ini juga kita punya Politeknik Bosowa yang ada di kawasan industri. Kemudian tentunya yang paling besar adalah Universitas Bosowa yang ada di Urip. Kemudian kalau duanya lagi kita punya di Bogor. Jadi kalau di Bogor itu namanya Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor. Jadi kalau nanti teman-teman berkesempatan untuk datang ke sana, mampir saja. Jadi kalau alamatnya itu di Jalan Tanah Sereal. Jadi kalau juga kehadiran teman-teman semua bisa menjadi langkah yang berkesinambungan. Kami sadar tentunya kami tidak akan besar tentu tanpa pendampingan dari teman-teman semua. Makanya kami tetap berharap bahwa apa yang kita lakukan selama ini, apa yang telah kita jalani selama ini menjadi langgeng dan tentunya selalu kita tingkatkan. Untuk Yayasan Aqsa Mahmud sendiri mungkin sebagai pengenalan kepada kita semua,
Memang kalau di Makassar ini kita punya 4 unit. Jadi sekolah alam ini yang tempat kita kegiatan hari ini sekolah mulai kita mendidik sebenarnya anak usia 3 bulan yang kami sebut sebagai baby house. Ya. Jadi 3 bulan, kemudian kita juga punya kindergarten, artinya playgroup ya untuk usia 3 tahunan, kemudian kita TKA, kemudian juga TKB. Nah itu kalau biasanya kita ruang pembelajaran kita itu yang di gedung. Nah kemudian kalau yang di konsep rumah panggung dan alam ini buat SD-nya, jadi kelas 1 sampai kelas 6. Ya, itulah tadi sambutan dari PLT Ketua BPH Yayasan, Bapak Aksa Mahmud, dan dilanjutkan oleh Asrul Hidayat. Dan terima kasih rekan Rodi Salam untuk informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Bone, di mana harga sembako mulai stabil di Bone, Sulawesi Selatan. Harga sembako di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mulai stabil pasca pergantian tahun. Harga sejumlah komoditas perlahan turun saat menjelang akhir tahun 2021. Harga sembako malah melambung tinggi. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Kasdar. Halo, selamat siang rekan Kasdar. Selamat siang, Kinan. Bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini untuk stabilitas harga sembako? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk saat ini harga sembako di Kabupaten Bone perlahan mulai turun ataupun stabil dari harga yang cukup melambung tinggi di penghujung tahun 2021 atau pada bulan Desember tahun 2021. Ya, untuk saat ini harga sembako dan khususnya komoditas cabai merah cabai rawit ya, harga Rp60.000 dari harga Rp80.000 per kilogram pada akhir tahun 2021 kemarin. Begitu rekan Tina. Komoditas apa saja yang melonjak rekan Kasdar? Baik, komoditas adapun komoditas yang cukup signifikan kenaikan harganya diantaranya adalah cabai rawit merah yang mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Kemudian ada juga cabai besar merah dari harga Rp20.000 menjadi Rp60.000. Namun saat ini sudah perlahan turun kembali yaitu Rp60.000 per kilogram. Begitu pun dengan cabai keriting dari harga Rp30.000 menjadi Rp60.000 pada saat akhir tahun atau bulan Desember 2021 dan saat ini sudah kembali normal pada harga Rp25.000 per kilogram. Begitu rekan Kinan. Ya baik, apa yang menyebabkan harga sembako sampai melonjak? Baik, rekan Kinan, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga sembako ini ataupun komoditas tertentu ini yang menyebabkan harganya begitu mahal ataupun tinggi ya pada akhir bulan Desember kemarin. Yang pertama itu karena permintaan pasar yang begitu banyak, kemudian sehingga stok di pasar itu berkurang, dan kemudian juga ketersediaan barang ini berkurang karena disebabkan oleh cuaca yang saat ini masuki musim hujan. Begitu rekan Tina. Ya, baik rekan Kasdar untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan melihat hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Ibu Dahlia selaku pedagang sayur di Pasar Sentral Kabupaten Bone. Berikut liputannya. Harga normal. Yes, ini cabai. Ini cabai, ini saja yang paling tinggi harganya. Kalau anunya ini apa? Enggak jis, tomat. Harga cabai itu sebelumnya
harga berapa Bu normalnya dulu? Dulu 25 1 kilo, 30 gitu saja. Tapi naik setelah bulan-bulan berapa itu Bu naik mulai? Bulan 11 deh. Iya. Tapi puncak-puncaknya pas bulan 12. Iya, bulan 12. Iya, Pergantian tahun. begitu. Bulan 12 begitu puncaknya naik cabai rawit. Iya. Itu harganya naik menjadi berapa? 80, 85 begitu. Oh iya. Tapi sekarang sudah mulai Sudah kembali mulai turun. Sekarang sudah mulai ada 60, ada 50. Iya. Akhir tahun itu atau tahun baru itu akan normal kembali pada bulan-bulan berapa itu Bu? Tapi orang lihat dari anunya saja deh, kalau kurang kacang. Oh tergantung Tergantung persediaan dari di. barat saja. Oh, iya. Kalau masih kurang itu anu cabai. Terus tergantung permintaan pasar juga di. Kalau banyak berarti mahal kayak gitu. Iya. Oh iya siap. Terus cabai rawit apa lagi Bu yang cabai besar? Kalau ini 28 enggak ini. Enggak jadi? Iya, kalau ini. Tapi pernah juga anu tapi sebentar saja ini tidak lama ini. Cabai besar. Cabai besar pernah juga naik tapi tidak lama. Di bulan Desember juga? Iya. Yang cabai keriting? Cabai keriting 35. Kalau ke cabai keriting. Harganya memang berapa biasanya? Memang begitu juga memang anu. Harganya memang segitu deh, 35. Kalau cabai keriting. Kalau ini besar? 25 begitulah. 30. Kalau ini berapa? 30? Ini 28. 28 per kilo. Per kilo. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ibu Dahlia selaku pedagang sayur di Pasar Sentral Kabupaten Bone. Dan terima kasih rekan Kasdar yang langsung melaporkan dari Bone untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Sinjai di mana mahasiswa desak PMD cabut surat edaran larangan warga memilih di Pilkades jika tak ikuti vaksin. Mahasiswa mendesak mahasiswa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa segera mencabut surat edaran larangan warga memilih di Pilkades jika tidak ikut vaksin COVID-19. Mahasiswa menyayangkan surat itu karena akan membatasi ruang demokrasi warga calon pemilih jika ada warga yang tidak ikut vaksin. Selain itu, kebijakan itu juga rawan di masyarakat dengan penyelenggara di tingkat bawah jika ini tidak ada solusinya sebelum Pilkades serentak pada Maret mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Syamsul Bahri. Halo, selamat siang rekan Syamsul. Halo, selamat siang Mbak Kina Aulia di Studio Tribun Timur Makassar. Ya, baik. Bisa Anda jelaskan apa alasan mahasiswa meminta mencabut surat edaran dari PMD? Silahkan. Ya, baik Kina Aulia di Studio Tribun Timur bahwa baru saja mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Sinjai melakukan aksi unjuk rasa di depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Sinjai. Mereka memprotes kebijakan dari PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai karena baru-baru ini mengeluarkan surat edaran kepada pihak penyelenggara atau panitia di masing-masing desa. Ada ada sekitar 30-an desa yang akan menyelenggarakan pemilihan serentak, dan itu nantinya para masyarakat yang memiliki hak pilih tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya jika tidak memiliki sertifikat vaksin atau telah mengikuti vaksin, seperti itu Mbak Kina Aulia. Ya, baik. Kapan digelar Pilkades dan berapa jumlah desa yang gelar pemilihan? Ya. Bagaimana Mbak Kina Aulia? Baik, kapan digelar Pilkades dan berapa jumlah desa yang akan menggelar pemilihan? Ya, rencana pemerintah Kabupaten Sinjai akan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak pada 17
Maret yang akan datang. Jadi tinggal menghitung beberapa 1 bulan lebih lagi sosialisasi ini digiatkan oleh pihak pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Sinjai, dan itu akan diikuti sekitar kurang lebih dari 40-an desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Seperti itu, Mbak Ina Auli. Ya, baik rekan. Selanjutnya bisa Anda jelaskan apa sikap Dinas PMD Sinjai soal desakan yang terjadi? Ya, kurang lebih tadi berlangsung sekitar 2 jam aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa yang terus mendesak pihak pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk segera bersikap terhadap kebijakan itu. Namun hingga mahasiswa mengakhiri aksinya, pihak pemberdayaan desa Kabupaten Sinjai belum bisa mengambil keputusan terhadap desakan itu karena masih mereka akan konsultasikan ke pihak pimpinan mereka, yakni ke pihak sekretaris daerah dan Bupati Kabupaten Sinjai, sehingga belum bisa mencabut surat edaran itu. Seperti itu, Mbak Tina Aulia. Namun mereka menjanjikan bahwa dalam waktu dekat ini akan mengkaji kembali surat edaran itu, apa solusi yang paling tepat yang akan dilakukan oleh mereka sehingga tidak berpotensi menimbulkan polemik nantinya dan juga berpotensi menimbulkan kegaduhan atau potensi konflik di antara masyarakat di calon pemilih dengan panitia penyelenggara yang ada di desa Tina Aulia. Baik rekan Syamsul Bahri, untuk laporan Anda, selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada Bapak Andi Haryani Rashid. Berikut liputannya. Kami selaku Dinas PMD tentunya bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan daripada adik-adik sekalian. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas PMD menyampaikan selamat datang dan apresiasi kami yang anak-anak kami, bisa juga kami katakan anak kami, karena inilah kami harapkan untuk membantu nantinya ketika pelaksanaan pilkades nantinya, supaya pelaksanaan pilkades nantinya yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret itu bisa berjalan dengan lancar. Itu tentunya harapan kami. Kemudian terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan daripada diri sekalian, tentunya kami selaku instansi teknis ya terkait dengan penyampaian kepada seluruh teman-teman kami PPKD yang ada di desa terkait dengan vaksin gitu. Hal ini kami menyampaikan kepada adik-adik permohonan maaf oleh karena kami melihat, kami mempedomani, kami mendasari terkait dengan peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 pada pasal 13A, di mana di dalamnya dikatakan bahwa pada ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sasaran vaksinasi itu wajib divaksin. Vaksin kan ada screening gitu. Kita ditanya-tanya apakah ini layak atau tidak gitu. Kalaupun tidak layak divaksin itu kan ada surat keterangan yang dikeluarkan, oleh dokter ahli gitu. Jadi minta maaf kepada teman-teman sekalian. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada Ibu Andi Haryani Rashid. Dan terima kasih rekan Syamsul Bahri yang melaporkan langsung dari Kabupaten Sinjai untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.